Kalau kalian merasa kata-kata belangsak itu kasar, menyakiti, coba cek kasar. lagi. Halo YouTube, balik lagi sama gua Catur di channel Tukang Tidur. Apa kabar kalian bang? Mudah-mudahan pada sehat semua dan dilancarkan rezekinya ya. Jadi di channel Tukang Tidur ini gua ada yang baru. Jadi gua buka segmen Tanya Driver. Nah, gua mau ngobrol-ngobrol. Nanti di segmen Tanya Driver ini nanti gua mau ngobrol-ngobrol sama driver ojol, driver lala, atau driver ojol yang lain lah. Gua pengen berbagi informasi, berbagi pengalaman, sharing-sharing pengalaman yang mereka dapatkan selama jadi ojol itu apa aja. Nah, di episode pertama segmen Tanya Driver ini, gua menghadirkan buat kalian musuh bersama driver Lala Move se-Jabodetabek. Siapakah dia? Ini dia. Tarang. Ini dia, Bang Suher. Gimana bang, kabarnya bang? Baik. Mungkin buat kalian yang aktif di media sosial, mungkin kalian udah familiar sama Bang Suher ini. Jadi Bang Suher ini dulunya adalah driver Lala Move, tapi sekarang udah nggak apa ya, masih. Aku masih aktif, cuma memang secara etika gue nggak mau ambil lagi orderannya, kasihan lah buat yang full. Kesibukannya apa nih bang Sekarang usaha, ngerintis usaha kecil-kecilan. Jadi sekarang gua lokasinya lagi ada di rumah sekaligus di kantornya Bang Suher. Jadi ini kayak kantornya gitu ya. Terus terang gua belum ada satu tempat khusus sih buat segmen Tanya Driver ini. Jadi gua bisa di mana aja dan mungkin semut gua aja gitu. Nah sekarang gua lagi ada di rumahnya Bang Suher ini. Langsung aja nih gua tanya-tanya ke Bang Suher ya. Bang, jadi daftar Lala tahun berapa? Oke, kalau bicara sejarah gue di Lala, gue sebelumnya 2019 itu cabut dari Grab, nyoba daftar Lala di 2020 awal Januari. Dan gue memang dari awal ojol itu nggak pernah pengen jalanin banyak aplikasi gitu, pusing sendiri. Dari 2016 di Uber, 2017 pindah ke Grab, 2020 pindah ke Lala Move. Daftar masih di kantor wirausaha Kuningan. Itu masih kita daftar online, tapi trainingnya masih harus datang ke sana. Oh gitu. Jadi kalau dulu trainingnya harus datang ke kantor. Kalau sekarang kan training bisa lewat online ya, dan itu sangat gampang kalau sekarang. Kalau dulu masih awal-awal bang, jadi harus ke sana bang ya? Iya, bisa bedain. Jadi kalau di aplikasi itu, kalau yang driver lama daftarnya di sana, fotonya tuh wajib harus pakai atribut sama dan itu harus kantor. beli? Enggak, dipinjemin. Jadi waktu daftar awal foto suruh pakai atributnya, jadi di akunnya itu pakai atribut semua, entah itu jaket, entah itu rompi. 2020 sekarang 2024 4 tahun. Kalau gue sih dulu 2021-an kalau nggak salah, masih rame-ramenya Traveloka itu. Jadi beda kurang lebih setahunan lah. Tapi bisa dibilang sih suhu sih awal-awal lah masih kagak ada ya. masih awal lah, driver legend gitu. Jarang banget udah nemuin driver yang angkatan pertama. Ini Bang Suher ini salah satu angkatan pertama bisa bilang. Enggak juga. Kalau angkatan pertama Lala Move itu 2018. 2018 buka di Indonesia. Balik lagi deh gue ceritain gimana sejarahnya, bahkan LDMI gue bisa bicarain. Jadi 2016 itu Uber ada, driver kan semua banyak daftarnya itu Uber. Kemudian Uber dicaplok atau diakuisisi sama Grab. Opsinya beberapa teman-teman di Uber itu beberapa pindahnya ke Grab, beberapa pindahnya ke Gojek, tapi beberapa lagi lainnya pindahnya ke Lala Move, karena Lala Move itu dianggap aplikasi baru nih tos-tosan gitu.
buat pemain-pemain ojol lama tuh bisa dibilang kalau aplikasi baru bakar duitnya lebih banyak. Ya. Awalnya gitu. ya. Makanya kalau bisa diperhatiin nama LDMI itu sebenarnya bisa gue bilang turunan anak dari Kumi. Kumi itu dulu komunitas Uber Motor Indonesia. Si adminnya itu juga dari Kumi, bikin LDMI. Berarti orang-orangnya juga nggak jauh dari Kumi itu ya? Iya. Nah, kalau di 2018 daftar itu bahkan si orang-orang ini tuh nerima order bisa yang cuma ditelepon dari kantor karena drivernya sedikit. Dan tapi dulu masih nyocol juga? Nyocol masih nyocol, tapi dari awal itu 2018 bermainnya si Lalamove itu sistemnya berbeda. Jadi jangan pernah juga nyamain nih sistem-sisteman. Kadang di hijau begini karena basic awalnya tuh si Lalamove itu bermain dengan project. Jadi business to business, bukan user. Kalau aplikasi hijau kan langsung ke user. Kalau Lalamove itu dari bisnis. Misalkan ada bisnis catering, mereka butuh delivery, pengantaran barang-barangnya, catering, misalkan bunga, zaman dulu banyak kan catering, bunga, terus HP, servisan HP gitu. Dia nyiapin gitu, nyiapin. Makanya dulu ada project, ada core lab untuk mengendalikan setiap proyeknya. Oh gitu, oke. Jadi kalau kalian perhatiin, kalau kalian ngikutin Facebook ya, Bang Suhir ini bisa dianggap sih musuh bersama driver Lalamove. Karena dengan statement-statementnya yang bisa dibilang kontroversial ya, banyak banget statement-statementnya yang kontroversial, khususnya di LDMI ya. Di LDMI ya, banyak kan di LDMI kalau kalian ikutin. Itu gue sih sebenarnya ngikutin ya, cuman gue nggak komen, cuma lihat aja gitu. Banyak banget statement dari Bang Suhir ini yang kontroversial. Contohnya kayak misal dulu udah di take down, sekarang ngojol bawa anak, emang anaknya mau jadi ikutan blangsak gitu kan. Lo bikin statement gitu Bang ya? Dengan background di pesawat. Dengan background di pesawat itu udah nggak ada sih, udah di take down sama adminnya mungkin. Itu gimana Bang? Kalau sebenarnya maksud dan tujuan lo apa sih sebenarnya bikin statement kayak gitu? Buat gua menyadarkan ke teman-teman gitu. Pertama sekarang ojol itu udah nggak semanis dulu. Sejak 2021-2022 sistem bisnisnya udah berubah. Udah nggak ada lagi cerita bakar uang, justru ngambil uang dari bisnis ini gitu. Karena udah nggak semanis itu, yang gue sampaikan fakta. Boleh dicek deh ke diri kalian masing-masing gitu. Kalau kalian merasa kata-kata belangsak itu kasar, menyakiti, coba cek lagi. Sebenarnya baik-baik aja atau memang beneran belangsak. Cek berapa penghasilan kalian sehari. Introspeksi lah ya. Terus cek, nggak usah deh kalau lo nggak denial terhadap diri lo, cek deh di postingan-postingan yang ada gitu. Kebanyakan ngeluh atau kebanyakan bahagia. Yang gue sampaikan harusnya sebuah fakta bahwa karena banyak yang ngeluh berarti udah nggak baik-baik aja kan, kondisinya udah ya secara kasar gue sampaikan belangsak. Kenapa belangsak? Karena udah nggak bisa dijadikan acuan buat hidup sebenarnya. Kita kalau hitung-hitungan kurang kalau cuma ngandelin di ojol doang. Ya. Emang iya sih, kalau gue ngerasain juga sih dengan biaya hidup yang sekarang ya Pak. Kalau buat ojol doang ya, buat hidup normal ya pas-pasan sih, bisa dibilang pas-pasan itu. Tapi ada alasan lain tadi yang gue tulis itu, bawa anak itu selain dari sisi safety juga nggak aman. Bawa anak kan kita juga bawa barang. Ya itu karena
takutnya malah jadi anak ikutan nyaman nih jalan sama orang bapaknya. Dianggapnya liburan Bang ya. Dulu kita cita-cita pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, ya jangan sampai nanti Anak kita malah pengen jadi ojol. Bukannya ojol jelek, tapi maksudnya dengan kondisi sekarang, apakah itu jadi pilihan untuk jadi cita-cita? Gue rasa sih enggak. benar, gua setuju sama statement lo. Memang sekarang sih kondisi sekarang ya emang nyari kerja susah ya. Tapi menurut gua sih ojol harusnya bisa jadi pilihan terakhir sih kalau udah benar-benar mentok lah ya. Benar nggak? Yeah. Pilihan terakhir lah. Kalau lu masih punya skill yang lain mungkin ya lu masih harusnya sih masih bisa nyari pekerjaan yang lebih layak gitu. Iya, bahkan sebagian besar kan dulu orang-orang berhenti kerja gitu. Ada bahkan yang sampai manajer keluar kantor karena penghasilannya gede. Ya, ngelihat di ojol itu bisa sampai 10 juta, 12 juta. Ya, itu pada masa bakar uang. Kalau sekarang udah nggak baik-baik aja, ya balik aja lagi kembali ke kantor, jadi manajer lagi kan harusnya lebih enak. Tapi kan pertanyaannya lagi bener kan, masih bisa nggak balik lagi ke kantor jadi manajer lagi? Ya sayangnya memang di jalanan, di lapangan, skill sama pengetahuan kita yang jadi tergerus. Makanya gue sampaikan selalu sempatkan belajar, sempatkan kalau ke tempat lain, ke kantor, ke temen lu silaturahim, ya belajar di situ. Ada peluang-peluang baru nggak nih? Ada hal-hal yang bisa gue pelajarin nggak? Gitu. Karena yang gue lakukan dulu di ojol seperti itu, selain nyari sampingan buat hari-hari, juga nyari peluang-peluang. Di ojol itu banyak sebenarnya peluang-peluang, karena kita kan banyak ketemu orang-orang. Relasinya banyak kan, sebenarnya. Dari penumpang juga sebenarnya kita bisa itu sih, bisa ngobrol-ngobrol terus jadi itu relasi baru. Lo ada beberapa driver juga yang anggap lo cepu kantor. Gimana Bang kalau itu? Karena ya mungkin dari posting-postingan lo juga sedikit kayak ngebela kantor gitu Bang. Ya. Gimana Bang? Nggak ada masalah sih toh sebenarnya. Tapi lo cepu kantor sih Bang? Kantor lah. Kantor aja. Kantor gue sendiri. Iya. Cepu kantor lalam maksudnya. Gue orang kantor. Benar, gue orang kantor. Sebenarnya pemikiran kayak gitu kan pemikiran dangkal dari orang-orang yang maksudnya berpikiran pendek. Yang itu harusnya memang udah jangan ada lagi gitu loh. Gua nggak ngerti ya cepu itu sebenarnya ada atau enggak, tapi gua anggap selama gua di ojol dari 2016, gua anggap itu mitos doang. Dibuat istilah cepu buat nakut-nakutin doang. Cepu sendiri kan istilah itu ada dari kepolisian ya, buat orang-orang kejahatan yang dicepuin, dilaporin. Nah kalau cepu ini ada di istilahnya dibawa ke ojol, keuntungannya apa? Gue nggak ngerti. Sih ya, benar juga sih. Apakah orang driver ini jadi cepu terus dapat fee, sesuatu, digaji? Nggak ngerti. Tapi gue pernah jadi ngobrol sama driver Lalamove yang memang benar-benar dekat sama orang kantor. Ini juga kalian pasti kenal, gue nggak mau nyebutin orangnya. Si N lah. Ya. Terus dia benar-benar melaporkan ke orang kantor yang dia kenal, walaupun masalahnya sepele banget. Contohnya? Karena berbeda pandangan, terus dilaporin. Buat gue malah etikanya nggak ada, cetek banget buat seorang yang
kalian pada kenal, kalian pada banggakan, terus ngelapor kayak gitu, kayaknya itu bang ya. Cemen kalau gue bilang etikanya. Buat gue yang selalu jadi musuh kalian aja, gue kalaupun gue kenal beberapa orang kantor, ya biarin aja, nggak perlu gue sampaikan, nggak perlu gue laporkan. Emang yang dilaporin apa untuk itu bang? Dilaporinnya Ke pelanggaran atau apa tuh? enggak sih, karena berbeda Beda pendapat. pandangan aja sebenarnya. Akhirnya si driver yang ini sama-sama driver senior gitu. Yang akhirnya yang dilapor ini disuspend atau dikeluarin dari itu sih bisa jadi malah apa ya, kayak mutus rezeki orang sih ya, benar gak sih kalau kayak gitu sih? Iya, Contohnya. makanya kalau balik lagi istilah cepu kantor, tanya lagi deh ke teman-teman kalian yang buat gua yang dibilang cepu kantor, apakah gua pernah nongol di kantor? Cek lagi, harusnya orang yang cepu kantor itu orang yang Sering sebenarnya lah ya. bolak-balik ke kantor. Sering, pasti lah, pasti. Logikanya. Logikanya gitu sih ya, benar. Kalaupun gue berpandangan lebih memihak ke Kantor Lala Move, yang gue sampaikan itu yang gue anggap benar ya, buat gue anggap benar gitu, karena tata etika yang gue sampaikan, SOP gitu, lu nggak bisa sembarangan ngomong kasar ke customer lu, walaupun misalkan disuruh bawa barang yang gede Badak, gitu. Ya jangan lu ngomongnya kasar, lu sampaikan aja baik-baik. Bahkan seringkali orang marah-marah tapi nggak ngejalanin SOP-nya gitu. SOP-nya kan sebenarnya kalau bawa barang gede, fotonya di samping lalabek. Lalabek itu sengaja dibuat dimensinya itu untuk patokan barang yang boleh dibawa. Gitu. Jadi kalau misal lebih dari lalabek nggak bisa. Kalaupun nggak punya lalabek gitu, fotonya di samping motor. Dan foto selalu pakai timestamp. Itu SOP-nya dari dari pertama kali di training. sampai sekarang masih ada. Masalahnya kalian nonton nggak trainingnya? Seringkali kan Ya, skip. kalian cuman ya taunya bawa barang gede nggak enak udah, terus apa ngamuk-ngamuk customer, jadinya malah kan apa ya, yang jelek tuh jadi kayak wah dapet Lala Move itu nih kayak gini, sering kasar gitu customer. Lo juga ada beberapa driver yang nganggap lo kayak motivator sih, tapi dalam arti ini bang, apa ya, sarkas gitu bang. Ada gue lihat postingan motivator Mario Teguh, terus satu lagi bawahnya Suhir. Ini bang. Gue di sini nggak pernah pengen jadi motivator. Kalaupun gue jadi musuh, nggak apa-apa. Gue konsisten kok dari 2021. Gue jadi nggak apa-apa. Gue jadi musuh kalian musuh semua. bersama ya. Lebih enak jadi anggap kalau di politik oposisi lah. Ya, Dan benar. itu gue konsisten. Dan harus ada sih, emang harus ada oposisi gitu sih. Dan itu gue konsisten. Bahkan gue berani pakai akun asli. Ya, gue salah satu yang gue salut sama Bang Suhir ini, dia nggak pernah pakai akun fake. Jadi kalau akunnya tuh real di Facebook. Kalau pasti dia bilang Suhir Purwadi, driver Bogor. Kalau kalian mau debat atau silakan datang ke Bogor, ngopi bareng. Gitu. Gua selalu salutnya sama itu lo bang. Lo selalu pakai akun asli gitu, nggak kayak yang yang lain itu kan kadang pakai akun fake gitu ya. Itu kadang lo gentle banget lo bang. Gua seneng nih gue. Sorry guys, tadi kamera gue sempat overheat ya, mati. Lagi hot-hotnya padahal obrolan kita bang ya. Itu tadi bisa dibilang tuh bukan sifat ya, bisa dianggap sisi buruk yang dianggap oleh orang lain dari Bang Suhir. Sebenarnya sih gua pribadi sebagai driver ojol sih ada rasa kesel juga ya, karena kadang statement itu sebenarnya gua agak kesel juga bang. Teman ya gua mikirnya dari sisi positifnya, mungkin Bang Suhir punya tujuan lain dengan statementnya. Sekarang kalau kalian tahu, berarti Bang Suhir ini udah buka semacam perusahaan kalibrasi ya.
Jadi Bang Suher juga sempat merekrut driver-driver lelang, Bang. Ada beberapa ya? Ya, bahkan sebelum ini juga pernah sama teman-teman driver jalanin usaha cleaning service, ATM, terus offline-an juga beberapa kan offline-an, tapi yang di luar orderan Lalamove ya, offline-an memang offline-an sendiri gitu. Jadi itu dari Kalau ya saking baiknya Bang Suher itu kalau kalian tahu, kalau kalian buat informasi aja, dia itu dulu sering lempar orderan offline, Bang ya, sering banget. Gua lihat di grup dia sering lempar orderan offline dengan argo yang bisa gue bilang nggak masuk akal. Jadi misal argonya tadinya 100.000, dia bisa ngasihnya lebih dari itu. Dan beberapa driver udah ngerasain itu. Itu salah satu sisi baiknya Bang Suher yang mungkin kalian nggak tahu gitu. Ada sempat bantu driver juga ya, bantu beberapa driver, Bang ya. Bantu finansial ya. Buat gua lebih enak kalau dianggap jadi musuh bersama. Gua konsisten di situ aja. Kalau di FB LDMI gue lebih seneng jadi gak apa-apa, jadi joker musuh kalian semua, oposisi gitu. Dan nggak perlu gue posting yang sisi-sisi lain yang dianggap ngebantu atau apa. Biarkan mereka tetap berpikir gue jadi musuh lu semua aja. Kerennya itu Bang, tapi yang selalu gue sampaikan, kalau kalian mau belajar gitu, mau berkembang, sini main ke Bogor. Kenapa main ke Bogor? Karena ya memang prakteknya mainnya di sini, apa belajarnya. Gue nggak mungkin ngajarin apa gitu ke tempat kalian, kan peralatannya semua di sini. Gue kasih gratis belajarnya, bahkan gue bisa keluarin sertifikat pelatihan gitu dengan perusahaan gue. Cuma juga jangan kebangetan. Kadang juga ada teman-teman yang, Bang, ada ongkosnya nggak belajar ke sana? Ada Bang kayak gitu, Bang? Banyak. Masih mau dibantuin masih minta ongkos ya. Tapi lu dulu bener gak sih, Bang, lu pernah sempat bagi-bagi tas gitu? Masih sampai sekarang. Kalau ada tas yang tas Lalamove, kalau ada yang kan kadang di grup ada yang jual BU, selalu gua japri gitu. BU-nya kenapa gitu, jualnya berapa, anterin ke sini, ke Bogor, gue lebihin ongkosnya beberapa. Tapi ada juga yang BU tapi kondisi tasnya udah nggak bagus, ya nggak gue bagi lagi, gue beli tapi gue jual, gue bakar. Gue lihat tadi ada di depan ada tas itu sih. Itu tas Lalamove 1 nggak akan gue jual. Itu spek lama gue lihat itu tuh. Seru banget aja. Buat sejarah. Itu di museum kan ya. Jadi story. Kalau buat lu sih, ini nih Bang, pesan buat driver umumnya sih, driver ojol ya. Terus khususnya buat driver Lalamove sekarang sih apa sih, Bang? Oke. Pertama, kenapa gue juga jadi banyak musuh, terutama komunitas, karena gue selalu bersuara komunitas itu justru malah memecah belah teman-teman. Ya karena faktanya dulu di Lalamove itu bahkan hanya sekitar 3 atau 4 komunitas saja, dan itu cukup solid untuk mewadahi gitu loh. Kalau semakin banyak komunitas, semakin banyak ego ketua-ketua kalian itu yang bermain justru. Sebutin, kemarin juga gue berdebat gitu dengan Martin, sebutin alasan kenapa lu bilang ego lu nggak jadi masalah di situ. Nggak bisa jelasin juga, karena faktanya memang yang terjadi dengan banyaknya komunitas akan makin mecah belah. Kalaupun sekarang ada satu presidium, satu forum komunikasi gitu, punya data membernya banyak, tunjukin ke gua, tunjukin ke orang kantor database berapa sih member kalian yang ada di sana. Nggak usah bandingin sama database server Lalamove gitu loh.
mereka kan perusahaan aplikasi punya datanya semua gitu loh, nggak usah capek-capek, mereka tinggal tarik data dari server, tunjukin ke semua total. Misal nih anggap sekarang ada FKML sebagai mewadahi gitu, berapa driver yang dipegang di bawah FKML, nggak usah jauh-jauh ke driver Lalamove di servernya, bandingin aja sama member yang di FBLDMI gitu loh, nyampe nggak segitu? Nggak nyampe. Kalaupun mau gitu, udahlah, lepaskan semua ego, gabung aja jadi satu gitu, pilih satu orang terbaik dari kalian, jadiin ketua asosiasi. Karena ini memang kan kalau dianggap ojol itu sebuah usaha, sebuah profesi atau kegiatan yang menghasilkan uang penghasilan buat kalian, harusnya memang punya wadah besar gitu, bentuknya asosiasi atau perkumpulan yang bisa benar-benar secara legal bisa jadi acuan dan bergaining, bisa punya posisi tawar yang lebih ketika lu maju ke Lalamove gitu. Jangan dengan demo itu kerjaannya orang pekerja, buruh. Kita kan bukan pekerja, mitra itu bisnismen sebenarnya kita tuh, cuma kita nggak sadar. Jadi maksud lo yang gue tangkap, komunitas itu sebenarnya nggak perlu, Bang? Bukan nggak perlu, jangan terlalu banyak, mecah-mecah, malah justru kalaupun dibikin banyak, bikin satu nama besar gitu loh. Anggaplah FKML itu sebuah nama besar gitu loh. Di bawahnya nanti tinggal dibikin regionalnya aja, FKML Depok, di bawahnya FKML Jakarta Barat, Jakarta Utara. Pilih satu orang terbaik dari kalian yang jujur, yang udah beres dengan urusan pribadinya dia, jadiin ketua yang bisa benar-benar bicara. Kemudian tunjuk satu orang lagi yang bisa berkomunikasi gitu loh, memberikan informasinya secara luas, jangan dikit-dikit ini rahasia antar member komunitas gitu loh, buat apa? Jangan sampai terus-terusan informasi yang istilahnya cuan gitu hanya untuk teman-teman kalian sendiri, sementara kalau buat yang urusannya ngajak-ngajakin demo, patungan, lu sebarin rame-rame, ya nggak fair itu. Gue selalu berpatokan terhadap etika gitu loh. Benar juga sih kalau kayak gitu mah. Emang komunitas sih kalau sekarang gue perhatiin ya, kayak mentingin ego masing-masing gitu sih, Bang. Kalau sekarang yang gue perhatiin ya, jadi egonya sendiri gitu. Susah buat nyatuinnya gitu, susah. Ya gue nggak bisa mempersalahkan karena memang setiap orang egonya, cuma masalahnya gitu, egonya sejalan nggak dengan tujuan utamanya dibentuknya gitu loh. Jangan visinya ke Blok M gitu, tapi karena egonya jadi beloknya ke cuma sampai ke Fatmawati doang gitu, nggak nyampe ke Blok M. Goalnya kan di situ ya. Iya gitu. Dan ketika ada peralihan kekuasaannya nih, peralihan ketuanya, ya legowo aja gitu loh. Lanjutkan visinya biar tetap jalannya nyampe ke Blok M. Jangan udah nyampe Fatmawati, ketuanya ganti, malah jadi beloknya ke Cakung gitu. Wah, kejauhan. Bikin komunitas lagi sendiri. Bikin komunitas lagi, itu yang terjadi, malah makin banyak perpecahan. Dan untuk teman-teman kalian semua, banyak-banyak belajar, baca, banyak silaturahim ke teman-teman, nggak usah malu ke teman-teman sekolah. Ya kalau kita memang adanya sekarang kurang, ya akui aja, nggak apa-apa kok kita merasa kurang, untuk kita bisa belajar lagi. Sowan ke teman-teman lama, kalau gue gitu dulu,
iya nih gue lagi nganggur, ada Jangan malu, Bang, ya? iya, kira-kira ada kerjaan nggak, ada gue bisa belajar apa gitu. Kalau kita kebanyakan nongkrongnya, ya mohon maaf kalau kebanyakan nongkrongnya di trotoar doang gitu, sambil ngopi, ya gimana mau berkembangnya, daripada lu nunggu orderan di istilahnya di pinggiran gitu. Masa iya lu nggak punya temen gitu ini dekat kantor temen gua nih, mampir ke sana seenggaknya ngadem gitu. Kalau nggak ketemu ya udah, izin ngebitnya di situ gitu. Pilihan pribadi sih. Soalnya kan driver ojol tuh kan waktu kerjanya tuh kan bebas gitu ya. Orang yang sukanya tuh itu, Bang. Jadi waktunya bebas, nggak terikat sama sekali. Tapi ya secara pendapatan ya segitu gitu. Ya balik lagi, kalau gua maunya punya mindset kita itu bisnis, punya waktu bebas. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu sejalan dengan apa yang kita dapetin ilmunya. Ketika lo kerjanya nyantai, bebas, jangan marah, jangan sedih, jangan ngeluh kalau hasilnya juga nyantai, bebas juga gitu. Kalau lo mau hasilnya lebih, ya usahanya harus lebih, effort lagi gitu. Gak usah nyontoh orang-orang yang punya usaha lebih gede gitu. Temen-temen, contoh aja temen-temen kalian sendiri gitu nih. Ada temen kalian yang bisa pagi-pagi gitu belain datang rumahnya dari Bogor gitu, datang. Kalau zaman dulu kan kita sistemnya project ya di Lalamove, sampai ke Jakarta. Sampai datang ke Jakarta buat ngumpul di hub, nganterin makanan catering pagi-pagi, nganterin sayuran, nganterin kayak gitu doang ya. Zaman dulu onigiri, jam 3 pagi itu udah harus di sana standby, terus berangkat nganterin, harus jam 8 itu udah nyampe semua di lokasi pelanggan di Indomaret, di Alfamart. Ada sekarang terpecah-pecah jadi proyekan di luar Lalamove, telur gitu. Kemarin ada yang baru ngeluh nih, bawa telur pecah. Kalau buat teman-teman yang udah biasa bawa telur, diketawain. Kenapa tuh, Bang? Udah mainan hari-harinya, caranya udah jadi belajar cara ngikatnya, cara bawanya gitu. Ada lagi ngeluh soal bawa cake rusak. Coba tanya deh ke teman-teman Lalamove yang agak lebih lama gitu. Lalamove itu dulu sistemnya memang kebanyakan bawa barang-barang yang lebih rentan dibandingkan dengan driver-driver hijau gitu. Makanya Lalamove itu nyediain tasnya, kita dulu diajarin cara ngikat. Justru gue belajar ngikat di motor tuh dari Lalamove loh. Dari 2017 sampai 2019 akhir, 3 tahun gue di Grab itu bawa barang same day, bawa itu gue ngikat masih jelek. Bisa dilihat kalau temen-temen lihat driver-driver hijau tuh ikatannya miring-miring. Tapi kalau bandingin sama Lalamove, ikatannya bisa lurus kencang. Gue belajarnya. Karena emang barang-barangnya itu sih lebih. Iya, nggak usah ya, belajar hal-hal sederhana kayak gitu. Ya. Penting juga sih. Kalau punya skill lain, belajar. Intinya mah belajar, Bang, ya. Harus jangan itulah. Melihat peluang gitu. Pernah kan gue juga posting peluang-peluang bisnis mitranya, beberapa part 1, part 2, dan ini semua asli gue praktekin di Bogor di sini. Mijet gue sini praktekin, ada anak buah gue, tim gue kursusin mijet supaya dapat skill, dapat sertifikat.
coba bayangin mijet satu orang berapa sehari berapa kali dapatnya berapa, lebih enak kan untungnya ketimbang ngojek. Panas-panasan ya. Sampah, gue di sini bikin bank sampah. Orang mikir sampah nggak ada duitnya lumayan sampah. Terus apa lagi, traveling gue bikin. Kan dulu memang basicnya gue di komunitas traveling juga. Buat teman-teman yang punya kendaraan, belajar bahasa Inggris ceplas-cis aja, lo bawa ketemu bule di kota tua, lo ajak keliling ke Jakarta, ke Bogor, dapat cuan. Banyak sih sebenarnya, artinya peluangnya tuh sebenarnya banyak, tinggal kita kembali lagi ke kitanya sih ya, tinggal kembali lagi ke kita. Tapi kadang-kadang travel aja tuh ya itu udah kayak ke apa ya, ke terbatasi gitu bang itunya. Nggak usah merasa wah gue udah tua udah nggak bisa belajar lagi. Jangan. Belajar mah sampai mati kan ilmunya gitu. Gue sendiri sekarang umur 41 ya, tetap masih mau belajar hal-hal baru gitu loh. Jangan malas apalagi yang baru umur 25 gitu terus ngandelin ojol doang, ya jangan, sayang masa depannya. Masih jauh bang. Sini kalau sekali lagi sini kalau mau belajar kita bareng belajar di sini, ada tempat boleh belajar. Boleh bang, kesini boleh bang. Boleh sok, tapi jangan kebangetan. Misalkan udah datang ke sini minta ongkos pulang lagi. Kalau soal minum makan sini mau makan di kantor, minum di kantor ada, tinggal ngambil. Kalau pengen belajar apapun kalian bisa kesini sih juga untuk apa ya. Bang Suir insya Allah bakalan bantu bang ya. Ya, insya Allah. Segitunya, sampai segitunya. Segitu baiknya Bang Suher. Ya, enggak juga, nggak usah. Lebih enak gue jadi memplot di Facebook, tetap jadi musuh bersama dibalik, aja nggak apa-apa. Ya, dibalik apa ya, statement-nya yang kontroversial banget. Sebenarnya Bang Suher itu ya kayak gini, apa ya? Baik, terus mau bantu driver, bantu teman gitu, mau banget gua tadi sharing keren sih bang. Mindsetnya tuh keren banget, gua suka banget orang-orang kayak gini. Oke, terakhir nih bang, pendapat tuh tentang Lalamove yang sekarang, tentang Argo, tentang orderannya udah banyak, drivernya udah banyak, potongannya yang segitu, yang segitulah, lo udah tahu sendiri. Gimana dong pendapatnya gimana tentang Lalamove? Dapat gue wajar, karena gue sendiri sekarang buat sebagai mindset orang bisnis, pola pikir orang bisnis, ya semua aplikasi sekarang lagi ngambil cuannya. Wajar kalau persaingan harga akhirnya jadi argonya turun, terus sistemnya berubah, jadi seolah-olah merugikan driver. Ya justru kitanya sendiri harus kompak, solid. Jangan satu sisi ada driver yang masih mau bawa barang gede, overweight. Jangan lagi ada istilah tim syukur, cepu gitu, anak komunitas, non komunitas. Ya jangan. Semua informasi nggak usah ditutup-tutupin hanya untuk anak komunitas, sebar aja di grup LDMI itu kan udah cukup luas itu jangkauannya, membernya juga bisa diadu sama anggota member komunitas manapun gitu. Ya kalau dari sisi aplikasinya ya balik lagi wajar, karena bisnis, karena urusannya bisnis, kan mereka juga perlu bayar operasional. Ya. Jadi intinya Lalamove kayak gitu tuh sebenarnya masih wajar bang ya, wajar banget. Wajar lah secara bisnis. Secara bisnis masih wajar. Jadi ya kalau kalian ngeluh sih ya sebenarnya ya gimana gitu kan. Kalau mau ngeluh dengan cara yang benar, yang
benar juga jalannya bermartabat juga. Kita bangun asosiasi besar yang bisa mewadahi secara legal. Jadi kita maju ke kantor tuh secara hukum sah, keterwakilannya juga benar gitu. Kita benar-benar bawa member-membernya itu semua di bawah asosiasi gitu. Dan ada datanya yang penting. Dan kita dari situ sebenarnya bisa dapat ininya juga loh, peluangnya. Anggap kita bisa bekerja sama kantor Lalamove gitu. Kantor nggak usah bikin pelatihan, yang bikin pelatihannya kita. Kita yang mewadahi. Jadi sertifikasi driver kita asosiasi. Terus yang nanti memutuskan untuk suspend atau putus mitra ya kita. Lalamove hanya memberikan warningnya aja. Kita yang memutuskan karena lisensinya dari asosiasi gitu. Bisa, tapi kembali lagi dipimpin sama orang yang benar-benar jujur. Karena gue pernah tahu juga kenal orang yang udah jadi berbadan hukum kan akhirnya malah menguntungkan diri sendiri. Harusnya sih itu yang harus jujur, sangat-sangat penting sih dalam dunia nggak semuanya sih, dalam untuk hidup kita emang harus jujur gitu. Oke. Jadi itu ya Bang, makasih banyak Bang nih. Sama-sama. Udah sharing banyak pengalaman. Jadi inti dari semua ini Bang Surir yang kalian anggap musuh bersama, ini orangnya. Gue udah ngobrol banyak, kalian bisa nilai sendiri lah. Kalian bisa nilai sendiri kayak gimana personalnya. Nanti mungkin gue akan bikin ngobrol-ngobrol lagi dengan driver-driver yang lain. Silahkan, kalau kalian misal ada request, kalian boleh request, tulis di kolom komentar. Silahkan tekan like, share, komen, dan subscribe. Kalau menurut kalian video-video gue cukup menarik untuk ditonton. Dan seperti biasa, matur, thank you. Makasih Bang ya. Ya. Oke, thank you Bang. Makasih banyak Bang. Siap.